Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Fauzi Nur Syaban dari kelas Pendidikan Jasmani 2A NPM 192191008. Di sini saya akan meneruskan penjelasan materi daripada mata kuliah ilmu gizi. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ataupun menerangkan materi tentang perhitungan jumlah kalori yang dikeluarkan setiap hari seperti itu, ataupun yang bisa disebut kalori output per day ataupun per hari seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perhitungan nilai kalori makanan yang masuk ataupun yang dikonsumsi setiap hari oleh saya sendiri, tentunya sebagai contoh. Nah, di dalam perhitungan nilai kalori makanan juga tentu kita akan mengetahui keseimbangan gizi. Nah, keseimbangan ataupun keseimbangan energi di sini ditentukan oleh kalori output sama dengan kalori input, ataupun bisa disebut juga kalori yang dikeluarkan harus sama dengan kalori yang masuk. Maka jika seperti itu berarti dapat dikatakan keseimbangan energinya cukup bagus ataupun normal. Nah, dari mana sih kalori output? Nah, jadi kalori output itu adalah kalori yang dikeluarkan dari tubuh kita, bisa dalam berupa keringat, bisa juga kemudian dari aktivitas fisik dan juga aktivitas sehari-hari kita. Hal tersebut dapat mengeluarkan kalori. Kemudian kalori inputnya dari apa? Nah, jadi kalori inputnya itu dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Setiap makanan tentu juga dapat menghasilkan kalori ataupun mempunyai kandungan kalori. Nah, di sini saya akan menghitungnya itu dari jumlah gram karbohidrat, kemudian juga ada lemak dan protein. Nah, harus diingat pula bahwa setiap gram dari karbohidrat, protein, dan lemak itu mempunyai kadar jumlah kalori yang berbeda, di mana 1 gram karbohidrat itu memiliki 4 kalori. Kemudian 1 gram protein mengandung 4 kalori dan 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Nah, di sini cara menghitungnya ataupun rumus menghitung daripada nilai kalori bahan makanan yaitu dengan cara BDD dikali. Nah, sebelumnya pasti ada yang belum tahu BDD itu apa. Jadi BDD itu adalah bagian yang dapat dimakan dari sumber makanan tersebut. Kemudian di sini juga rumusnya itu BDD dikali berat. Nah, berat di sini adalah berat makanan yang kita konsumsi. Kemudian dibagi 100 dikali lagi jumlah karbohidrat, ataupun nanti jika menghitung kalori dari sumber karbohidrat berarti jumlah karbohidratnya tergantung jumlah kalori yang akan kita hitung sumbernya apa, dari karbohidrat, kemudian juga dari lemak ataupun dari protein ya, itu menyesuaikan. Nah, dikali lagi nilai kalori setiap gram ataupun per gram dari misalkan jumlah bagian yang kita hitung kalorinya. Misalkan gini, BDD dikali, misalkan berat nasi putihnya itu 100 gram. Nah, berarti 100 per 100 dikali lagi jumlah karbohidrat. Nah, jadi jumlah karbohidrat dari nasi 100 gram itu berapa? Nah, misalkan 78,9 dikali nilai kalori per gram. Nah,
Di sini kita menghitung kalori dari jumlah karbohidrat. Berarti yang dikalikan itu berarti dikali 4 karena 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori, seperti itu. Jadi dapat dikatakan lagi bahwa rumus untuk menghitung nilai kalori makanan yaitu bagian yang dapat dimakan ataupun BDD. Biasanya di sini terdapat dalam daftar komposisi bahan makanan. Di situ ada tabel. Nah, di tabel tersebut tercantum BDD. Kemudian kita ulangi apanya itu teh? Rumusnya yaitu BDD dikali berat bahan makanan dibagi 100, kemudian dikali lagi jumlah. Nah, jumlah ini jumlah karbohidrat, kemudian jumlah protein dan jumlah lemak itu disesuaikan, kemudian dikali nilai kalori sesuai graman 1 gram. Seperti itu. Oke, langsung saja kepada jumlah ataupun kepada contoh asupan makanan yang saya konsumsi perharinya. Di sini saya akan menyebutkan asupan makanan saya per hari. Yang pertama ada 100 gram beras giling, kemudian ada 2 butir telur, kemudian ada 100 gram kentang, 100 gram pisang ambon, 100 gram sayur buah bayam, 100 gram tahu, 50 gram oncom, 50 gram wortel, 50 gram kol putih, 100 gram tepung terigu, dan juga 1 gelas kopi plus gula ataupun 1 saset kopi. Nah, kenapa di sini saya menyantumkan wortel, kol putih dan juga tepung terigu? Nah, karena biasanya setiap pagi saya suka makan gorengan ataupun disebut bala-bala. Nah, di dalam bala-bala tersebut juga mengandung wortel, kemudian kol dan juga tepung terigu. Nah, bisa dikatakan ini sih cuman bahan makanan pokoknya, karena banyak yang tidak saya masukkan, misalnya ada garam, kemudian gula, merica, cabai, seperti itu saya tidak masukkan. Oke, langsung saja kita ke perhitungan kalorinya dari tiap bahan makanan. Dari beras 100 gram, total kalori di sini yaitu 349,1 kalori. Nah, cukup besar kalorinya. Kemudian dari 2 butir telur itu ada ataupun 100 gram butir telur 155,91 kalori jumlahnya. Dari 100 gram kentang itu 72,51 kalori. Dari 100 gram pisang ambon itu 91,35 kalori. Dari 100 gram sayur bayam ataupun 1 mangkok ada jumlah kalorinya itu 28,2 kalori. Dari 100 gram tahu ataupun 2 potong tahu itu ada 79 kalori. Dari 50 gram oncom ataupun 2 potong oncom jumlah kalorinya 98,2 kalori. Dari 50 gram wortel mengandung 9,728 kalori. Dari 50 gram kol itu 5,44 kalori. Dari 100 gram tepung terigu mengandung 356,5 kalori. Nah, jumlah dari kalori tepung terigu lebih besar daripada 100 gram beras giling. Perbandingannya cukup tidak terlalu jauh, tipis perbandingannya. Dan juga di sini yang terakhir 1 gelas kopi plus gula. Nah, di sini kan saya menggunakan kopi sasetan. Jadi di dalam sasetan tersebut juga sudah ada takaran sajian gizi. Nah, di dalam kemasan tersebut sudah tercantum mengandung 100 kalori. Jadi jumlah kalori yang saya makan dari sumber bahan makanan tersebut ataupun dari sumbernya dari bahan makanan berjumlah 1345 kalori. Nah,
jumlah kalori di sini tentu bukan jumlah total aslinya ya, dimana banyak sekali bahan-bahan makanan yang belum saya masukkan seperti itu, karena kan ya mungkin keterbatasan waktu untuk menyampaikannya juga ya. Nah, setelah itu saya akan membandingkannya dengan jumlah kalori yang saya keluarkan pada pertemuan sebelumnya, di mana jumlah kalori yang saya keluarkan yaitu 3.578 kalori ya. Jadi perbandingannya masih cukup jauh dari jumlah kalori yang saya keluarkan. Namun di sini saya belum bisa menyimpulkan bahwa apakah saya energinya, keseimbangannya bagus ataupun tidak. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.